Yang keenam, pertanyaan dari Abdan di Solo. Biasanya di pasar ada lahan kosong yang digunakan seseorang untuk tempat parkir dengan tarif tertentu. Padahal itu bukan haknya. Bagaimana hukum akadnya? Sah atau tidak? Dan halal atau haram uang yang didapatkan? Padahal itu juga untuk nafkah keluarga. Kalaupun seseorang ikhlas membayar tukang parkir tersebut, apakah akan mengubah hukumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya tentu hal yang agak biasa ya. Di beberapa, bukan hanya pasar, itu pokoknya ada rest area atau tempat Pak, biasanya ada penjaganya tuh yang tidak kita minta, tapi di situ sudah. Ini mungkin cara ya orang-orang saudara-saudara kita mencari nafkah, iya. Iya, begitu dengan cara membantu ya orang yang mau parkir motor lah atau parkir mobil gitu kan, diamankan, tapi tentu saja minta uang jasa, ya kan. Jadi parkir berbayar jadinya. Mungkin individual orangnya satu, mungkin juga sudah ada jaringan. Mungkin ya kan, kalau kita lihat di sinetron tuh ada jaringannya tuh, ada bosnya malah, ya kan. Ya, orang ditempatkan begitu. Nah, jadi di sini kita bayar. Ya, di sini apakah seseorang itu menjadi petugas parkir di situ ya, lalu dia dapat penghasilan, ya kan, untuk ya nafkah, ya kan. Nah, apakah halal atau haram, kan begitu ya pertanyaannya. Ya, akadnya di situ ada akad jual beli jasa. Jadi si petugas parkir ini menyediakan jasa, yaitu memberikan space, ruang ya, untuk motor lah atau mobil. Oh nih, sini kan, lalu menunjukkan sini. Bukan hanya itu, tentu mengamankan juga, ya kan. Berarti itu jasa yang memang legal, halal. Dengan jasa itu apakah sudah umum ya, untuk motor misalnya 5.000 begitu ya. Kalau mobil misalnya 10.000 atau berapa ya. Atau nego ya kan, terserah saja. Intinya bayar, ya kan. Nah, tentu akadnya adalah akad jual beli jasa. Dan itu sah karena jasanya jasa yang baik. Gitu kan. Lalu disediakan oleh orang yang mampu menyediakannya kan. Ya, mampu menyediakan, walaupun tanah itu bukan miliknya. Ya, bukan miliknya. Nyatanya kan tidak diusir oleh yang pemilik toko kan, berarti kan dibiarkan. Ya, yang penting ya tidak gaduh lah begitu. Itu mungkin saling paham saja, ya kan. Ya udah, tahu ya, pemilik toko tahu, oh di depan itu sipulan tukang parkir ya, dan mungut ya kan. Pemilik toko juga tidak minta bagian kan. Yang penting tidak gaduh, lalu konsumen datang kan begitu. Jadi ada kemaslahatan, ya sudah. Jadi ada kemaslahatan, kemanfaatan yang disediakan. Orang ini memungut bayaran itu halal kan begitu, halal ya kan, asal wajar dan tidak memaksa, tentu saja itu halal. Wallah. Syukron. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Anissa di Jogja. Saat ini saya sedang berbisnis pre-order impor barang dari Cina. Selama ini customer melakukan pembayaran setelah barang ready dari saya. Tetapi permasalahannya dikarenakan modal yang tidak cukup besar dan jangka waktu barang datang terlalu lama, kurang lebih 2 bulan, semakin lama terasa berat. Apakah boleh pada saat membuka pre-order saya kenakan DP kepada customer? Ya, bismillahirrahmanirrahim, antara penjual atau penyedia barang ya kan. Ya, apakah barangnya pabrikan atau ya dari rumah. Ini kebetulan ya dari RRT ya kan. Sehingga dia harus pesan dulu ke sana, order dulu lah ke sana ya kan. Supaya calon pembeli ini tertarik, pakailah pre-order. Udah, pokoknya nanti dikasih tahu barang sudah siap kan begitu ya. Nah, baru bayar pada waktunya.
Tapi tidak selalu kondisi itu baik-baik saja. Nah, tadi disebutkan karena mungkin ada faktor ya pandemi sekarang menjadi agak berat begitu kan. Sedangkan impor atau ekspor ya. Importasi itu ya menjadi lebih mahal gitu karena inilah. Waduh, kalau ya dengan para calon customer ini ya tidak ada tambahan ya dana, berat juga kan mungkin. Ya, bolehkah ya supaya ini lancar ya calon customer juga bisa dilayani ya, dan ada dana dulu lah begitu. Ya, pakai DP. Asal disampaikan gitu kan, disampaikan. Jadi jangan dikenakan dulu sebelum diinformasikan, jangan. Disampaikan ini begini. Jadi sekarang bayar DP dulu. Nanti DP itu tentu saja diperhitungkan, dipotong dari harga keseluruhan. Itu boleh. Karena tidak ada kerugian di situ, ya kan? Tapi ada unsur meringankan karena dengan DP itu kan ada sebagian uang dipercepat kan begitu. Dengan begitu maka pemesanannya ke pabrikan jadi cukup lancar. Itu boleh ya kan, DP itu biasa ya. Selanjutnya pertanyaan dari Kia di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya kos di rumah. Kemudian ada yang bawa anjing ke kos karena diminta oleh dosennya untuk merawat dan meninjau kondisi anjing tersebut pasca kecelakaan, ya, kakinya patah. Kemudian anjingnya diletakkan di suatu sudut rumah. Sekarang atau saat ini kondisi anjingnya sudah dipindahkan ke tempat lain. Bagaimana cara untuk mensucikan kembali area bekas anjing tersebut tanpa menyebarkan najis ke area yang lainnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Poinnya adalah apakah anjing itu najis? Ya, kalau najis bagian mananya? Kalau najis bagaimana cara mensucikannya, kan gitu ya? Nah, bahwa anjing itu tidak disepakati oleh para fuqaha kenajisannya secara keseluruhan ya. Nah, tapi ada yang disepakati kenajisannya itu adalah air liur. Air liur berdasarkan hadis ya. Berdasarkan hadis sahih bahwa idza walagha ayyuma inain ya, apapun tempat bejana, idza walagha fihil kalbu, kalau dijilat oleh anjing ya kan, ya harus dibersihkan juga selalu sab'amarrotin, dibersihkan 7 kali itu ya kan. Ya, ulahunna atau ihdahunna biturab, salah satunya yang awal atau yang mana saja dicampur dengan tanah. Itu hadisnya ya kan. Ya, kalau karena itu sabda Rasul ya kita sami'na wa ta'na. Ya, kalau gitu ganti deh, jangan pakai tanah, pakai sabun, enggak, tanah ya. Ternyata ada hikmah di tanah itu. Jadi idza walagha fihil kalb berarti kan air liur dari jilatan. Di situ saja ya kan. Sedangkan ini kena geserek, kena apa ya kan, itu tidak. Kena injak itu tidak. Kotor ya kotor, tapi tidak najis. Ya, setiap najis kotor, tidak setiap kotor najis. Nah, begitu ya. Jadi kalau persoalannya kotor lebih ringan. Gimana? Bisa disapu saja, sapu atau dipel begitu. Jadi statusnya hanya kotor saja begitu. Wallah. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari Yayah di Klaten. Apabila kita mempunyai sebuah bangunan berupa kos atau ruko yang kita sewakan, bagaimana pembayaran zakatnya? Apakah cukup membayar zakat dari hasil sewa tersebut, atau bangunan tersebut juga harus kita bayarkan zakatnya setiap tahun? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Harta yang harus dizakati itu tentu saja tidak semua harta. Di Al-Quran saja kan khudh min amwalihim sodakotan. Ambillah wahai para amilin
dari sebagian harta mereka para agnia min ya. Min itu litab'id sebagian. Karena sebagian tentu ada persyaratan. Ya, apa persyaratan banyak lah ya. Nah, ulama menyimpulkan adalah al-mal an-nami, harta atau aset yang produktif atau tumbuh berkembang. Iya. Artinya produktif kan ada tambahnya tuh. Kalau fix aset kayak rumah itu kan tidak produktif kalau hanya ditinggali ya kan. Nah, begitu. Produktif kalau dijadikan kos-kosan, sewaan atau hotel atau apa begitu ya. Nah, bukan rumahnya yang berkembang, tapi ada penghasilannya, begitu. Dan penghasilannya itu juga duit. Nah, kalau duit itu begitu ada duit, tinggal ngitung. Ini nyampe nisab enggak kalau uang ya kan? Nyampe nisab, ya keluarkan zakatnya. Di sini ada dua hal berarti. Satu, berkembang dari kos-kosan itu. Yang kedua, berupa uang. Nah, berarti tinggal uangnya itu dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa zakatnya? Nah, di sini ada juga diskusi di antara para ulama. Iya, ada yang ketat. Ya, pokoknya ini dianalogkan dengan penghasilan panen sawah ya kan begitu, atau apa begitu buah-buahan dan lain-lain ya kan, berarti kan dihitung berapa nih kan, ada yang begitu ya, sehingga kalau belum mencapai nisab ya belum dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya lagi ya ada tentu saja pembahasan, tapi ada yang lebih simpel, yaitu karena ini merupakan al-malun nami, kos-kosan itu bulan ini ya penghasilannya 5 juta. Ya kan berarti kan tumbuh tuh 5 juta. Bulan besok ya 10 juta kan begitu kan. Nah, terserah mau per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun gitu, keluarkan zakatnya ya kan. Nah, itu dari produktivitasnya. Iya, keluarkan begitu. Jadi bukan fisik bangunannya, tapi penghasilan kos-kosannya itu. Lebih bagus ya utang. Ya, itu kan utang pada hak Allah ya kan. Lebih cepat itu lebih bagus. Maka jangan nggak perlu nunggu setahun atau 6 bulan. Ya tiap bulan sedang lah, karena penghitungannya jadi enak kalau bulan ya kan. Bulan ini hitung. Oh sekian nih ya kan. Kita dapat duit dari kos-kosan, dari parkir, dari mana kan begitu, kumpulkan. Nah, dapatlah sekian, begitu keluarkan 2,5%. Begitu itu lebih baik. Dan insya Allah berkah yang begitu itu ya. Kalau dengan Allah itu tidak usah terlalu hitung-hitungan. Sebab apa yang kita keluarkan itu kayak kita memancing ikan. Ini ya dengan umpan sekian, insya Allah dapat ikannya, dan pasti itu kan firman Allah begitu. Makin gede ya kan zakatnya, insya Allah ya kan makin gede juga. Di situ keyakinan kita itu. Jadi zakat itu bukan pengurang sesungguhnya, justru untuk mendatangkan hasil. Itu semangatnya. Wallahu alam. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan terakhir insya Allah untuk kesempatan hari ini. Bagaimana mengatasi rasa bersalah kepada suami yang sudah meninggal agar hidup saya tenang? Karena saya selalu gelisah ketika ingat dosa-dosa saya terhadap suami. Dari Ratna di Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ini satu perasaan yang bagus, saya apresiasi ya kan. Tapi bagaimana caranya kita bertobat? Tergantung dosa yang kita tobati itu apa dan dosa kepada siapa ya kan. Dosa itu kan ada yang dosa kepada Allah ya kan, kita melanggar hukum Allah, tidak sholat, tidak puasa, berdusta ya kan,
tadi misalnya bersumpah lalu sumpahnya tidak dijalankan, ya kan, kita ngobrol janji lalu kosong begitu kan, itu kan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya itu istighfar, istighfar yang mantap, ya kan, lalu stop, jangan lagi diulangi gitu kan. Itu kalau dosa kepada Allah. Plus bisa ditambah dengan berbuat hasanat. Sebab innal hasanat yudhibnas sayyiat, ya kan. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Nah, tadi dosanya kepada sama manusia walaupun sudah almarhum begitu kan, tapi belum sempat diselesaikan sebelum dikubur, ya kan. Nah, bagaimana ini? Ya, mengatasinya. Ya, minta maaflah kepada ahli waris almarhum, melalui ahli waris almarhum, ini saya kalau ada sesuatu yang bersifat bendawi, ya kan, dan bisa dikembalikan, kembalikan ke ahli waris almarhum. Atau uang begitu bisa ditunaikan atau dicicil, bayarkan ke ahli waris almarhum sebab almarhumnya sudah dikubur kan. Nah, itu kalau ada sesuatu kewajiban untuk mengembalikan ya uang ataupun benda. Kalau hanya hak-hak, dulu pernah disakiti oleh saya atau dihina atau apa, ya boleh sampaikan ke keluarganya dulu, ini mohon maaf ya begitu. Lalu tentu berdoalah untuk almarhum, ya kan. Sebab ahli waris ini bisa mewakili, ya kan, sudah ya diselesaikanlah yang begitu, kita saling maafkan itu. Dah tentu tidak lagi sebagai penggantinya dulu ucapan jelek kepada almarhum, sekarang ganti gitu kan. Jadi kebaikannya yang diucapkan, oh almarhum ini begini dan didoakan. Begitu caranya. Jadi ya insya Allah ya dengan begitu maka yang tadinya jelek menjadi bagus, silaturahimnya terganggu sekarang menjadi terbangun lagi. Begitu. Itulah ya cara tobatnya insya Allah ya. Bisa juga termasuk udah saya mau sedekah sedekah atau wakaf Al-Quran, ya pahalanya untuk almarhum boleh begitu, ya kan, ya. Atau sekarang ya musim orang-orang butuh bantuan, ya kan, untuk pengobatan lah, untuk sembako lah, untuk itu ya kumpulin. Ya, apakah mungkin dikoordinasi oleh panitia atau pengurus, ya ini tolong titip, ya kan, dari saya, tapi saya meniatkan sedekah atas nama almarhum, itu boleh begitu, ya insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita telah selesai untuk kesempatan hari ini. Mari sama-sama pemirsa Majelis Yasalun Naga Islam Soleh Kehidupan, kita tutup kesempatan pada hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah yang akan langsung dipimpin oleh Syekhuna Syekh Suraman Hidayat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nas'aluka an-najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.